pemirsa, saat ini kami sedang berada di rumah makan Ayam Sapa Banjarnegara dalam rangka peliputan acara pelantikan pengurus DPD maupun DPC Partai Gelora. Seperti apa pelaksanaan pelantikan DPC maupun DPD? Mari kita saksikan. Selamat berjumpa kembali bersama kami Inis TV Info News 871 dalam berita terkini. Partai Gelora Jawa Tengah, Bapak Irfan Riza Kurnianto, SIP, MSI. Selamat siang. Yang kami hormati Ketua DPD Partai Gelora Banjarnegara yang nanti akan dilantik, Bapak Aji Setiawan ST, dan juga DPC Sekabupaten Banjarnegara yang nanti juga akan dilantik, juga para pengurus Partai Gelora Banjarnegara, dan tamu undangan, juga hadirin yang kami cintai dan kami banggakan. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti acara pelantikan pengurus DPD dan DPC Partai Gelora Kabupaten Banjarnegara hari ini Selasa tanggal 7 Juni 2026. Dan izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Indonesia, bangsa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك سلطانك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات يا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara pelantikan DPD dan DPC Kabupaten Banjarnegara. Alam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua DPW Jawa Tengah Bapak Arif Sarjana Hukum MH mewakili Pak Ahmadi, DPP Mas Irfan dari DPW Jawa Tengah selaku Ketua Teritorial. Yang saya hormati perwakilan dari Pemda Kabupaten Banjarnegara. Yang saya hormati Kapolres Banjarnegara yang mewakili Bapak Imam. Yang saya hormati Kodim Banjarnegara yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Kesbangpol yang mewakili Pak Eko. Yang saya hormati dari Kejaksaan Negeri Banjarnegara. Yang saya hormati Ketua KPU Bawaslu Kabupaten Banjarnegara yang mewakili, dan semua rekan sahabat Gelora, terima kasih telah hadir dalam acara pelantikan DP Kabupaten Banjarnegara. Saya sebagai Ketua DPD yang akan dilantik merasa tersanjung dengan hadirnya tamu undangan. Kita berkomitmen memajukan Partai Gelora di Banjarnegara. Dari dukungan DPW, kita berharap menjadi perbaikan kita untuk melangkah, bergerak maju, memajukan Gelora di Banjarnegara. Semoga menjadi partai yang menang di 2029. Kita menyadari bahwa kita tidak bisa sendiri, tidak bisa jalan sendiri. Sebuah partai memang perlu kerjasama ya. Perlu kerjasama, saling bersinergi dengan pemerintah setempat. Mungkin dari saya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Gelombang Rakyat Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Surat Keputusan Nomor 02 SK DPW /35/10/2026. Struktur dan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kabupaten Banjarnegara periode 2026-2029. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan mengangkat Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kabupaten Banjarnegara periode 2026-2029 sebagaimana terlampir. 2. Surat keputusan ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Semarang pada tanggal 6 Juli 2025. DPW Partai Gelombang Rakyat Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Sekretaris DPW Amin Suryanto SSI, dan Ketua DPW Haji Ahmadi SE. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kabupaten Banjarnegara periode 2026-2029. Ketua Aji Setiawan ST. Wakil Ketua 1 Gatot Yahya Setiadi. 2 Makmur Korba. Bendahara 1 Erna Yudiastuti SPD. 2
Naili Sofiana. Sekretaris Sri Yulianti. Seksi Bidang Pemberdayaan Perempuan Ika Andes Sugiani. Seksi Bidang Hukum dan Advokasi Saiful Munir Esa. Seksi Bidang Pemenangan Pemilu Sarpono. Seksi Bidang Operasi dan Keanggotaan Heri Ristion. Seksi Bidang Kebudayaan Pamungkas. 2. Seksi Bidang Kebudayaan Dimas. Seksi Bidang Milenial Naili Sofiana. Ikrar pengurus DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Banjarnegara periode 2026-2029. Mohon diikuti. Kami pengurus DPD dan DPC Kabupaten Partai Gelora Indonesia Kabupaten Banjarnegara periode 2026-2029 berjanji 1. Memegang teguh nilai-nilai agama dalam bertindak dan berperilaku. 2. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ADART serta peraturan partai lainnya. 3. Berkomitmen dengan disiplin dan etika partai. 4. Tunduk, setia, dan patuh kepada kebijakan serta keputusan pimpinan partai. Demikian ikrar yang kami ucapkan dengan penuh rasa tanggung jawab. Partai Gelora. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini tanggal 7 Juli 2026 kita bisa bersama-sama hadir di forum ini, di kegiatan ini, dan tak lupa kami sampaikan terima kasih pada segenap mustika ya, dan musbida yang hadir, juga dari kepolisian, dari Kodim, Jaksaan, dan juga sahabat-sahabat dari Bawaslu, dari KPU. Terima kasih atas kehadirannya. Yang pertama, kami menyampaikan bahwa saya mewakili dari DPP, ya kebetulan, dan saya bukan pengurus DPP yang asli, gitu ya. Saya sebagai ketua Mahkamah Partai. Jadi kalau di partai itu ada Mahkamah Partai, ada pengurus DPP, tapi kalau dalam struktur dimudahkan sama-sama sebagai pengurus DPP. Yang pertama, kami sampaikan ucapan selamat pada pengurus DPD Banjarnegara yang sudah dilantik tadi. Yang kedua, tentunya kami berharap saudara-saudara semua bisa bekerja sama dengan tim sampai pengurus DPC, ranting nanti bersama-sama untuk membesarkan Partai Gelora Indonesia yang kemarin pada tahun 2019 kemarin, 2024 kemarin ya, kita sudah mengikuti kegiatan pemilu dan kita dapat ranking pertengahan gitu. Jadi ranking dari 24 partai kira-kira begitu, kita tengah-tengah kira-kira itu. Jadi kita belum dapat satu kursi pun untuk tingkat DPR RI. Tapi kalau untuk tingkat kabupaten dan provinsi jumlahnya 75 orang. Yang terbanyak itu dari wilayah ada yang namanya Sulawesi, kemudian Kalimantan, dan juga Papua yang terbanyak, dan juga Maluku yang terbanyak dari sana. Kemudian yang kedua, perlu kami sampaikan kalau di Jawa Tengah sendiri itu Partai Gelora ada kursi cuma satu
pintu Kabupaten Batang. Ada satu dari Kabupaten Batang, dan semoga nanti jadi pemicu buat yang lain. Saya pesankan dari Ketua Umum Pak Anies Mata yang diamanati sebagai Wamenlu, Wakil Menteri Luar Negeri. Beliau berkata bahwa Partai Gelora ini berpikir bahwa kita ini selalu berjalan, tapi kita terbang itu tidak sampai tinggi. Sementara langit itu tinggi dan kita terbang nggak tinggi-tinggi. Artinya apa? Sebetulnya cita-cita kita masih besar. Kita punya banyak cita-cita yang besar, ya, harapan besar. Namun demikian apa yang kita lakukan belum sampai yang kita harapkan. Misalnya saja kita bicara sumber daya alam. Sumber daya alam kita luar biasa banyaknya, tapi korupsi luar biasa juga. Jadi begitu kira-kira gambarannya. Kita itu terbang tapi nggak tinggi. Ada langit yang lebih tinggi. Nah, kita mencoba mencapai hal tersebut. Oleh karena itu butuh konsolidasi. Dan Pak Anies Mata sebagai Ketua Umum mengingatkan kita juga bahwa perjalanan sejarah bangsa Indonesia ini ibarat sebagai sebuah perjalanan yang diawali dari momentum proklamasi kemerdekaan RI, kemudian bergerak sampai sekarang. Jadi digambarkan oleh beliau ada tahapan-tahapannya. Ada tahap pertama itu tahap konsolidasi pertama. Kemudian ada reformasi tahun 98. Pada reformasi tahun 98 itu konsolidasi. Kita menuju pada masyarakat yang demokratis kira-kira begitu ya. Dan sekarang kita sudah di era demokrasi yang luar biasa. Dan kita berhadapan dengan generasi yang sangat melek demokrasi. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, segenap pengurus Partai Gelora jangan ragu, jangan khawatir bahwa Bapak dan Ibu sekalian sudah terpanggil bersama-sama membangun Partai Gelora Indonesia ini. Oleh karena itu harapan kita tentunya bahwa apa yang bisa kita lakukan di sini bisa memberi manfaat yang besar pada bangsa dan negara kita yang kita cintai ini. Dan berikutnya Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora Indonesia, kan Gelombang Rakyat Indonesia disingkat dengan Gelora singkatnya. Lambangnya adalah gelombang laut. Nah, artinya adalah mengingatkan kita semua bagaimana kita mengajak semua komponen bangsa untuk bergerak maju terus menuju Indonesia yang lebih bagus dan lebih maju lagi. Itu harapan kita bersama. Dan tidak lupa dengan kita menyadari betul, kita mulai dari hal yang kecil-kecil, dari sedikit kita mulai. Tapi kalau terus-menerus ya berkesinambungan, insya Allah akan hasilnya juga lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami bacakan sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kapolres Banjarnegara atau yang mewakili, yang kami hormati Dandim 0704 yang mewakili yang kami hormati pula Ketua KPU Banjarnegara atau yang mewakili, dan yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara atau yang mewakili, juga yang kami hormati dari Bapak Lurah Kuta Banjar, dan yang kami hormati pula Ketua DPP Partai Gelora atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua DPW Partai Gelora, dan juga yang kami hormati Ketua dan jajaran pengurus DPD maupun DPC Partai Gelora yang baru saja dilantik. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul bersama di sini dalam acara pelantikan DPD dan DPC Partai Gelora dengan keadaan sehat walafiat. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara, saya menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus DPD maupun DPC Partai Gelora yang baru saja dilantik. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas yang tinggi, serta mampu membawa Partai Gelora semakin solid, maju, dan dicerai oleh masyarakat.
Pelantikan ini bukanlah sekedar seremonial belaka. Ini adalah langkah awal dari sebuah perjuangan politik yang luhur sebagai bagian dari pilar demokrasi partai politik yang memiliki peran sentral dalam mencerdaskan kehidupan politik masyarakat, menyerap dan menyalurkan aspirasi serta menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara, di mana Kabupaten Banjarnegara memiliki potensi yang besar, namun juga dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara membutuhkan dukungan, masukan dan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat, termasuk Partai Gelora. Mari kita kesampingkan perbedaan pandangan demi satu tujuan yang sama, yaitu kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjarnegara pada khususnya. Untuk itu kami berharap Partai Gelora dapat bersama-sama merawat sinergi dan komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Juga jadikanlah politik sebagai sarana pengabdian dengan mengedepankan etika politik yang santun. Dan yang terakhir itu bantulah pemerintah dalam menyosialisasikan berbagai program pembangunan yang ada di Kabupaten Banjarnegara, serta mari kita menjaga kondusivitas wilayah kita yang kita ini Kabupaten Banjarnegara, serta merawat kerukunan di tengah-tengah beragaman masyarakat kita. Masyarakat pemerintah daerah senantiasa terbuka terhadap kritik yang membangun dan siap bersinergi dengan seluruh partai politik untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan Yanti sebagai pembawa acara undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Arif Awaludin. Ini dalam rangka apa ini Pak? Dalam rangka pelantikan DPD Banjarnegara. Pelantikan DPD dan DPC Partai Gelora Banjarnegara. Ya. Harapannya seperti apa? Harapannya meningkatkan soliditas dan bisa memenangkan di pemilu besok di Banjarnegara. Terus himbauan terhadap anggota ataupun kader-kader yang lainnya. Yang pertama menyesuaikan diri, yang kedua solid dan semangat. Gitu. Oke, terima kasih ya Pak. Waktunya ini dengan Pak siapa? Satu lagi dari mana Pak ini? Dengan Irfan Riza dari DPW Partai Gelora Jawa Tengah. Apa yang mau sampaikan Pak terkait dengan Partai Gelora untuk Banjarnegara Pak? Untuk seluruh pengurus DPD Partai Gelora Banjarnegara dan seluruh jajaran di pengurus tingkat DPC dan seluruh kader di DPD Banjarnegara, semoga tetap semangat, solid dan terus belajar. Insya Allah kita akan segera menyambut agenda pemilu 2029 ke depan. Mungkin ada kiat-kiat khusus buat partai dan kader-kader Pak? Solid, dan yang kedua jaga kekompakan dan juga selalu berkoordinasi dengan pimpinan. Insya Allah semuanya akan bisa kita. DPD ya selaku ketua Kabupaten Banjarnegara. Alhamdulillah. Apa yang mau disampaikan untuk partai tersebut? Terima kasih atas kedatangan dari DPP Partai Gelora, DPW Partai Gelora. Terima kasih memberi masukan kepada kita untuk menyambut 2029. Semoga menjadi partai pemenang di Banjarnegara. Mungkin ada strategi khusus buat politik ke depan 2009? Ada konsolidasi, terus komunikasi yang intens dengan DPC, rapatkan barisan menuju Gelora terbaik di Banjarnegara. Terus harapannya apa Pak? Untuk harapan 2029. Menang 2029. Selain menang, ada wakil-wakil untuk membangun Banjarnegara, ada wakil-wakil dari kita di DPRD Banjarnegara. Oke siap Pak, terima kasih ya Pak. Bisa ditambahkan Pak, himbauan terhadap kader-kader Bapak nih yang di wilayah Banjarnegara. Karena kan Bapak saat ini dilantik sebagai Ketua DPD Banjarnegara. Semoga dengan pelantikan tadi semua anggota DPC
menjaga amanah partai untuk satu, mengikuti ADART partai dan menjaga kekompakan untuk menuju kemenangan Gelora di Banjarnegara. Oke, terima kasih Pak. Salam Gelora.